Selamat datang di Sangiang Wura, kawasan pesisir Bima dengan bentang alam yang mengagumkan. Di kejauhan, Pulau Gunung Api Sangiang terlihat begitu gagah menjulang di ujung lautan. Orang Sangiang menyebut tempat yang akan kami tuju Nisa Pai atau Pulau Pai. Sebagian lain menyebutnya Nisa Kramat. Saking banyaknya legenda yang melekat dengan pulau penuh misteri ini. Setelah tadi ada prosesnya untuk menebar beras kuning, nah itu sebagai tanda penolak bala atau sebagai biar kita nggak kenapa-kenapa nanti saat menjemberang ke lautan sana tuh. Jadi memang harus ada doa-doa tertentunya. Dengan perahu layar kami lebih mudah merapat ke pinggir pulau. Berbeda dengan kapal besar, resikonya cukup tinggi karena bisa pecah menghantam karang akibat beratnya beban bodi kapal. Nah ini saya sekarang sudah sampai di Pulau Ular, tapi saya belum tahu nih ularnya adanya di mana. Nah bapak-bapak ini yang tahu. Setelah udah siap nanti kita bakal cari. Ini udah Pak, parkirnya udah benar? Udah. Mana? Aduh, hati-hati Bapak. Aduh. Oh, adanya di batu-batu situ ya, Pak? Oh, ini dia ngumpetnya di mana? Di situ. Ular apa namanya, Pak? Ular laut namanya. Bapak jagain jangan meleng. Saya nggak mau. Saya takut. Tapi dia emang biasanya ke bawah situ ke laut. Dia cari makan dari belakang. Kepiting tuh. Mana? Oh di selip-selipan situ. Nah ternyata ulernya adanya tuh di nih selip-selipan di selip-selipan batu seperti ini. Jadi memang dia kadang kalau misalnya sudah mulai pasang dia akan keluar mencari jalan. Kayak begini nih, ini lagi pada keluar. Meski terlihat jinak, tak bisa sembarang orang memegang ular berbisa ini. Tak cukup dengan kehati-hatian, di Desa Pai juga butuh ritual keselamatan khusus. Jadi, jangan diikuti ya. Asal-usul keberadaan ular di Pulau Nisa Pai sangat beragam. Yang paling populer, kisah kapal kuno yang karam dan tenggelam. Nah, ular-ular laut ini diceritakan sebagai jelmaan para penumpang kapal. Selain itu, ada juga yang meriwayatkan ular-ular ini adalah jelmaan keluarga kerajaan kuno yang diasingkan. Saat siang, suhu air laut cenderung panas akibat sengatan sinar matahari. Hal ini membuat kadar oksigen menipis dan memaksa sang reptil keluar dari air. Ada lagi. Gimana Pak? Nggak ada? Enggak ada. Udah nggak kelihatan lagi. Gesit namanya ular laut. Kami memutuskan memasuki gua kecil di Pulau Ular. Jujur saja, perasaan saya menjadi semakin tidak karuan. Tempat ngumpetnya dia tuh di sela-sela batu. Saya tidak mau pegang. Ini ada lagi ularnya, nemu lagi tapi di goa seperti ini.
Ular laut hidup di perairan di seluruh dunia. Biasanya di daerah dengan terumbu karang yang subur. Populasinya memang lebih sedikit bila dibandingkan jenis ular yang ada di darat. Yang pasti, jangan bermain-main dengan bisa ular laut. Kadar racunnya terbukti 10 kali lebih mematikan dari racun king cobra. Di balik sikap diam ular laut, reptil melata ini membawa kematian bagi manusia yang salah menanganinya. Hal-hal yang wajib diingat ketika menangani ular ini adalah jangan sampai spesies ini merasa tersakiti. Enggak apa-apa. Inilah puncak Pulau Ular. Di balik beragam legenda dan puluhan spesies ular laut yang mematikan, Pulau Ular di Desa Nisapai punya kecantikan panorama yang benar-benar luar biasa. Wow, keren banget di atas sini. Panorama dari puncak Pulau Ular tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pemandangan Pulau Sangiang, daratan utama Sumbawa, dan juga suasana di puncak pulau, sungguh tiada duanya. Ini di samping kanan kiri saya udah ada pohon yang berdiri sangat kokoh. Nah, masyarakat di sini percaya konon legendanya dulu ada kapal yang terdampar di sini sehingga terbentuklah pulau ini. Tuh, lihat di samping saya udah ada satu pohon yang berdiri kokoh. Ini tuh kalau masyarakat bilangnya tiang depan dari kapal. Nah, di belakang itu tiang belakang. Jadinya adalah pulau ini. Mari melanjutkan petualangan di Bima dengan menjelajah hutan di daerah Wawo. Hingga saat ini, hutan di pegunungan Wawo masih terjaga meski tergolong sebagai hutan buatan manusia. Nah, hari ini saya sama Bapak lagi mau cari bahan yang biasanya dipakai untuk masyarakat di sini, keramas. Nah, bahannya bukan bahan biasa tapi pakai cabai hutan. Wow, seperti apa keramas pakai cabai ya? Ikutin terus jejak saya, jejak petualang. Wow. Ini pedes banget. Bapak, ini rasanya pedes banget. Ini baru digigit sedikit aja ini udah pedesnya. Emang kalau di sini disebutnya ini ya cabai gunung ya? Ini pedas nih. Mbaknya juga nih, coba. Aku tadi udah cobain. Yang kecil. Apa rasanya? Ini yang merah loh. Apa rasanya? Bukan rasanya pedas sekali. Coba ini mbak yang Ini merah. bapaknya sekali-kali. Habis katanya suka makan ini. Iya, tapi kan yang sudah matang kan sudah masak sekali, lembek dia. Kalau dipencet lembek dia. Gitu. Ini keras. Ini kalau dilihat hasilnya ini sudah lumayan banyak dan habis ini saya mau keramas sama ibu-ibu. Tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilakukan hingga hari ini. Bagi masyarakat Tori, cabai gunung benar-benar mujarab, baik sebagai obat tradisional maupun bahan perawatan tubuh. Untuk membuat sampo alami dari cabai gunung, diperlukan bahan tambahan lain, yakni parutan kelapa yang disangrai. Selain parutan kelapa, juga akan ditambahkan tubuh kunci yang dihaluskan. Ini berfungsi sebagai penghangat bagian kepala ketika keramas. Itu dicampur lagi? Iya. Campurannya banyak ya?
Sedangkan campuran asam akan ditambahkan untuk memperhalus rambut. Nah, Sudah jadi. ini sudah jadi. Nah, terlihatnya seperti ini nih. Ini bahan untuk ramas, tapi kelihatannya ini tuh kayak mau buat masakan, bahan-bahan mau masak apa gitu ya Mama ya. Padahal ini buat keramas nih. Meski cabai gunung memiliki segudang manfaat, kegiatan keramas seperti ini tidak bisa dilakukan setiap hari karena akan menimbulkan efek kecanduan. Selain itu, harus diperhatikan dosis ramuan bahan-bahan yang dipakai. Aduh. Bagi kaum muda, biasanya akan menambahkan cabai gunung dalam jumlah sedang. Anak-anak akan ditambahkan sedikit campuran cabai gunung saja. Bagi perempuan tori, keramas dengan cabai gunung juga menjadi cara pemulihan terbaik pasca melahirkan. Keramas pakai cabai nggak seburuk yang saya kira ternyata. Saya pikir bakal panas atau gimana, ini enggak. Dan ini wangi loh. Nggak bau cabai sama sekali. Ini wangi kelapa sangrai ya Mama ya. Jadi pengen makan rambut sendiri. Kurang ayamnya aja nih. Nah ini efek yang saya rasakan setelah tadi keramas pakai cabai itu ini udah mulai kerasa anget-anget, terus agak-agak panas sedikit, tapi justru itu yang bikin tubuh kita hangat ya Mama ya, melindungi dari penyakit-penyakit. Ikuti jejak saya. Cabai gunung atau cabai hutan disebut juga cabai Jawa. Tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Sejak dulu tanaman ini telah digunakan orang Sumbawa sebagai obat herbal untuk mengatasi beragam penyakit. Mulai dari masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, hingga obat tekanan darah rendah. Di wilayah Bima, cabai gunung dikenal dengan nama sebia. Karena punya beragam manfaat, cabai gunung tetap dipelihara keberadaannya di dalam hutan. Sabar Pak. Weh. Tadi dia buah sabianya nih, bentuknya seperti ini. Tuh, ini yang udah matang, warnanya merah, terus agak mengkerut. Kalau kata bapaknya, kalau yang belum matang itu agak panjang, terus warnanya kuning. Ada lagi? Pulau Sumbawa pernah berjaya sebagai penghasil kapas terbesar di Nusantara. Bahkan di masa lampau, kapas Sumbawa pernah diperdagangkan hingga ke mancanegara. Sayang, popularitas kapas dari Sumbawa semakin sirna. Beruntung, saya menemukan warga desa Brangpelat, Sumbawa yang masih melestarikan tanaman kapas di kebun mereka. Bapak, lagi panen kapas? Ya, ini baru panen pertama ini. Ini kebunnya luas dan gak cuma ada tanaman kapas doang, tapi ada singkong, terus ada apa lagi tadi Pak? Kacang ya? Panjang. Kacang panjang. Di sini memang banyak sekali. Sengaja dibuat seperti ini agar kalau misalnya ada hama, nyerangnya nggak langsung ke pohon kapasnya, tapi nyerang dulu yang lain. Nah itu bagus ya Pak kalau kayak gitu. Di saat daerah lain di Pulau Sumbawa terpesona dengan keuntungan dari hasil tanaman jagung, Brangpelat justru tetap menanam kapas guna memenuhi kebutuhan bahan baku salah satu simbol tradisi, yakni kain tenun Sumbawa. Nah, biasanya kalau di Sumbawa masyarakat nggak cuma ambilin si rambut-rambutnya ini doang nih dari kapas, tapi ada kegunaan lain dari pohon kapas ini, yaitu nih, wah, ini dia nih, buah yang masih mudanya ini biasanya masyarakat di sini dijadiin lalap ya Pak, ibu-ibu. Iya. Nah ini katanya bapaknya juga bisa dimakan langsung.
dimakan. Kayak jeruk ya, Pak? Ya. Rasanya manis, tapi agak sepet. Ya, boleh Pak. Ya, 1, 2, 3. Ini dia hasil panen saya sama Bapak hari ini. Udah dapet sebakul, padahal baru sebentar. Nah, kata Bapaknya biasanya kalau lagi musim panen seperti ini bisa sampai 2 karung ya Pak ya? Ya, betul. Nah, abis ini saya mau ke kampung karena ditungguin sama ibu-ibu untuk pembuatan kain. Nah, prosesnya seperti apa tuh ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Iya Pak? Ya. Pak.